kami dari kelompok 4 mata kuliah Corporate Social Responsibility hari ini akan melakukan diskusi mengenai program CSR Pupuk Kaltim Bontang. Kami beranggotakan 6 orang. Pertama, saya Nadia Maratu Soleha dengan NIM 33. Saya Sela dengan NIM 09. Saya Alexandra Fijantina dengan NIM 66. Saya Aniela Fitriani dengan NIM 43. Saya Nur Afif Farida dengan NIM 18. Saya Salsa Fadila Amalia dengan NIM 8. Dadah. Stay tune guys. Aku pulangnya bisa. Kamu? Udah. Pulangnya langsung. Oh, kami bisa pulang. Kamu harus pulang kan? Iya, jualan. Tolong anak aku dulu ya, Nak. Ke sana. Di Solo. Oh iya. Kalau kamu? Sama siapa? Jalan kaki ya. Berarti aku kayak gini berarti. Ngobrol. Udah kan? Nanti kita langsung pulang. Kemarin kan kita baca laporan nih tentang CSR Pupuk Kaltim tahun 2023 sama tahun 2024. Nah, menurut kalian ada perbedaan yang signifikan nggak sih tentang CSR Pupuk Kaltim tahun 2023 sama 2024 ini? Ada banget. Di tahun 2023 itu tuh mereka tuh fokus di 3 hal, lingkungan, sosial, sama ekonomi. Contohnya program dari Pupuk Kaltim itu ada konservasi laut sama penanaman pohon mangrove. Jadi tuh dari konservasi laut, mereka itu tuh melakukan pembudidayaan terumbu karang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bontang atau masyarakat pesisir laut. Nah, mereka itu tuh berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Betul, tapi di 2024 tuh kelihatan makin berkembang. Mereka cuma terusin program yang lama, tapi juga lebih serius membantu UMKM biar bisa naik kelas. Terus keren sih, soalnya dapat penghargaan Platinum buat laporan keberlanjutan. Ini membuktikan bahwa komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan transparansi sudah diakui secara luas. Iya sih, program CSR Pupuk Kaltim sudah bagus dan banyak yang positif. Tapi menurut aku masih bisa diperbaiki lagi sama mereka. Contohnya itu soal transparansi dana CSR-nya. Itu belum terlalu jelas dan detail bagaimana penggunaan uangnya. Kalau informasi dana tersebut bisa detail dan jelas, otomatis masyarakat bisa lebih percaya sama program mereka. Terus juga program CSR mereka masih banyak yang berfokus di wilayah Bontang sendiri. Nah, Pupuk Kaltim itu kan luas. Seharusnya mereka bisa lebih ke daerah-daerah lain. Otomatis kalau misalnya lebih masuk ke daerah yang lain, nah dampak positifnya itu lebih bisa dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan Timur pastinya. Oh, kalau menurut aku sih, kamu tadi kan nggak bahas soal Pupuk Kaltim yang kayak tuh untuk programnya lebih penyebarannya tuh lebih luas gitu ya ke daerah lain. Kalau menurut aku, Pupuk Kaltim ini kan tempatnya di Bontang, perusahaannya juga di Bontang. Jadi kalau mereka fokus pemberdayaan di area sekitar perusahaan mereka, itu tuh lebih efisien gak sih? Karena mereka tuh memberdayakan sama mensejahterakan masyarakat di area perusahaan mereka yang yang notabene itu lebih berdampak gitu ke perusahaan mereka. Karena kan masyarakat ini kan tinggalnya di sekitar area jangkauan mereka. Kalau menurut aku sendiri untuk perluasan daerah ke tempat lain itu belum cukup sih, karena dari yang kamu bilang tadi transparansi anggaran sama biaya mereka itu kan cukup besar ya, dan kayaknya nggak bisa merata ke seluruh daerah di Kalimantan Timur. Jadi menurutku untuk program mereka itu udah cukup bagus sih, difokuskan di area perusahaan mereka supaya itu lebih supaya program mereka itu lebih terrealisasikan secara merata gitu loh di daerah situ, baru bisa ke daerah lain. Karena kalau di daerah mereka aja itu belum terrealisasikan dengan sempurna, dengan baik, itu kayaknya nggak bisa ngejangkau daerah lain karena anggaran terbatas teman-teman. Kalau menurut aku gitu sih. Oh iya, bener juga ya kata kamu, Sel. Setuju banget. Jadi kalau misalnya aku rangkum, CSR Pupuk Kaltim ini sudah oke dan konsisten gitu loh tentang dari tahun ke tahunnya. Jadi tapi mungkin kedepannya itu harus lebih transparan soal anggarannya. Terus programnya itu lebih diperluas agar masyarakat itu dapat lebih banyak manfaatnya.
wah mereka udah bagus banget nih, dapat penghargaan juga, tapi masih ada ruang untuk diimprovisasi atau ditingkatkan lagi nih. Oke deh, makasih ya guys diskusinya hari ini. Seru banget deh ngobrolin CSR ini. Semoga Pupuk Kaltim bisa terus meningkatkan kualitas CSR-nya dan dampak positif lagi untuk kita semua. CSR Pupuk Kaltim yang berfokus kepada daerah Bontang telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan dampak positif bagi masyarakat. Adapun dengan tujuan penetapan kawasan konversi adalah untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut seperti potensi perikanan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, lokasi peminjahan ikan, daerah migrasi mamalia laut, dan buaya penyu. Dengan penghargaan platinum untuk laporan keberlanjutan, mereka telah membuktikan kemampuan mereka dalam mengelola CSR dengan baik. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal transparansi dana CSR dan perluasan program ke daerah lain. Dengan meningkatkan transparansi dan perluasan program, Pupuk Kaltim dapat meningkatkan dampak positifnya bagi masyarakat dan lingkungan.